Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi determinan untuk menentukan solusi atau penyelesaian SPLTV. Ini khusus untuk kelompok kelima. Mungkin Ibu nggak akan menjelaskan secara detail. Kalian bisa lihat video dari dua video yang sebelumnya, yaitu dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Karena aplikasi SPLTV ini caranya bisa kalian tonton menggunakan determinan order 3x3 cara seharus yang lebih gampang. Kalau kofaktor minor itu agak susah ya. Jadi kalian fokusnya ke cara seharus aja. Nah, sebelum ke cara seharus, kalian harus tahu dulu konsepnya. Ini adalah soal SPLTV. Ini sama kayak SPLDV cara penyelesaiannya. Maka yang A11, A21, A31 itu ada di kolom pertama karena koefisien X. Kolom keduanya ini adalah koefisien Y. Kolom ketiganya adalah koefisien Z. Lalu X, Y, Z, B1, B2, B3 ini adalah hasil dari atau angka sama dengan yang ada di soal. Setelah itu untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, maka kalian menggunakan determinan yang sama dengan SPLDV. Kalau mau cari nilai X, berarti kolom pertama ini diganti dengan angka sama dengan B1, B2, B3 nya taruh di sini. Lalu ini kolom Y, kolom Z, angka sesuai yang ada di soal. Lalu kalau mau mencari Y, atau kita sebut dengan DY ya, DX, DY, DZ. Maka kalau mau cari Y-nya, berarti kolom pertama tetap X. Kolom kedua ini karena Y, kita ganti angkanya yang di angka sama dengan. Lalu kolom ketiganya tetap. Terus kalau untuk mencari DZ, kolom pertama, kolom keduanya adalah tetap di kolom X dan Y. Kolom ketiganya adalah kolom Z, berarti diganti sama angka sama dengan. Nah, ini determinan soalnya. Soal yang ini tadi, kalian taruh di sini dan dicari determinannya satu-satu. Nah, kalian bisa perhatikan contoh soal yang ada di buku. Menggunakan aturan Cramer atau Sarus ya, biasa disebutnya. Nah, kita punya soal X plus Y min Z sama dengan 5. 2x min 3y plus 6z sama dengan min 6, x plus 4y min 3z sama dengan 9. Nah, cara yang pertama adalah kita cari determinan soal dulu biar nggak terlalu repot. Maka 1, 2, 1, kolom pertama dari x, kolom keduanya berarti 1, min 3, 4, kolom ketiganya berarti min 1, 6, sama min 3. Ini dianggapnya 1, nih 1, nggak ada angka. Lalu 2 kolom pertama dan keduanya ini kita tulis ulang. Nah, caranya sama kayak determinan yang seharus yang udah Ibu jelasin pada video sebelumnya. Berarti ini kalinya silang ini 1, min 3, min 3 dapatnya 9, 1, 6, 1 dapatnya 6, min 1 kali 2 kali 4 dapatnya min 8, dikurang karena emang rumusnya balik arah berarti 1 kali 2. Ini berarti ya 1, 2 min 3, berarti di sini masuknya plus 6 karena min kali min dia langsung dijadiin plus. Kalau soal yang ada di buku. Ini 1 kali 6 kali 4 24, min 1 kali min 3 kali 1 berarti di sininya min 3. Nah, daripada kalian bingung, mendingan kalian pakai cara seharus yang udah Ibu jelasin di video sebelumnya. Karena kalau yang di buku ini dia mulainya dari belakang, 6-nya di belakang sini naruhnya. Tapi lebih gampang itu kalian lihat yang video Ibu. Nah, udah kan, ini D-nya sama dengan min 14 dihitung. Nah, di sini Ibu akan menekankan konsep X, Y, Z-nya aja ya. Cara perhitungannya kalian lihat di video sebelumnya. Nah, kalau mau mencari nilai X, berarti kolom pertama ini kita ganti angkanya sama angka yang sama dengan. Karena X itu kolom pertama. Lalu, kolom kedua, kolom ketiganya adalah ngikutin yang Y sama Z. Terus pengulangan kolom 1 dan kolom 2. Cara perhitungannya berarti miring-miring dihitung. Nah, kalau untuk mencari nilai Y, berarti kan Y itu adanya di kolom kedua kan X, Y, Z. Kolom pertama X, kolom kedua Y, kolom ketiga Z. Maka kalau mau mencari nilai Y, kolom yang tengah ini nih, yang kedua ini diganti angkanya sama angka yang disama dengan tadi nih. 5, min 6, 9. Makanya taruh di sini. Nah, kolom pertamanya tetap X nih, 1, 2, 1. Kolom ketiganya tetap kolom Z, min 6, min 1, 6, min 3. Lalu digarisin determinan pengulangan 2 kolom pertama dan kolom kedua ditulis ulang. Cara perhitungannya sama. Nah, yang ketiga untuk mencari nilai Z adalah berarti kan Z itu ada di kolom ketiga. Berarti kolom ketiga ini yang diganti sama angka sama dengan tadi 5, min 6, 9. Kalau kolom 1 dan kolom keduanya berarti tetap X sama Y. Nah, setelah itu untuk mencari nilai X, Y, Z, maka kita punya rumus dx per d, dy per d, dz per d. Dx itu berarti dari angka yang tadi udah kalian cari nih, misalnya
min 42. D-nya itu kan determinan awal yang ada di soal. Berarti min 42 dibagi min 14. Kalau mau cari nilai Y, berarti DY nih, DY determinan tadi, yang Y dapatnya 0. Terus per D, D itu adalah determinan soal nih, kita sebutnya min 14, berarti jawabannya 0. Kalau cari DZ, berarti DZ per D. Nah, DZ-nya kan tadi dapat 28. Determinan atau D soalnya itu dapatnya min 14. Maka 28 per min 14 sama dengan min 2. Jadi penyelesaiannya adalah 3, 0, dan min 2. Nah, HP-nya sama 3, 0, dan min 2. Jadi seperti itu kalau untuk determinan aplikasi untuk SPLTV. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.